Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 20. Di sini saya menjadi salah satu bagian dari kelompok 5 akan mencoba untuk memaparkan hasil survei pada kali ini adalah untuk mengetahui analisis simpang bersinyal pada simpang jalur, di mana output dari survei analisis ini adalah untuk mengetahui perhitungan waktu hijau dan juga perhitungan waktu siklus, sehingga nanti dapat dilihat hasil dari kalkulasi hitungan tersebut ke dalam bentuk diagram atau disebut diagram fase. Baik, untuk pendahuluan, di mana seperti biasa masalah pada transportasi secara umum, lalu lintas, di mana selalu terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi tingkat mobilitas pada suatu kota, akan semakin tinggi juga tingkat perjalanan, dan perjalanannya juga tidak diikuti dengan peningkatan prasarana transportasi. Hal itu akan menjadi masalah, sehingga akan terjadi ketidakseimbangan antara demand and supply, yang akhirnya akan menimbulkan suatu ketidaklancaran dalam mobilitas. Kemacetan lalu lintas sendiri, di mana sekarang ini bukan suatu hal yang baru, suatu hal yang asing, dan akan atau sering terjadi pada ruas jalan maupun persimpangan jalan. Kemacetan yang timbul sehingga menjadi konflik pergerakan kendaraan khususnya pada jalan simpang, di mana kaki simpang akan sering terjadi konflik jika tidak diatur oleh perencanaan lalu lintas, sehingga untuk mengurangi konflik ini dilakukan pengendalian untuk mengoptimalkan persimpangan dengan menggunakan apil. Apa sih apil itu sendiri? Apil adalah merupakan salah satu alat pengendali isyarat lalu lintas, di mana mengatur persimpangan jalan, di mana arus kendaraan di berbagai pendekatan tersebut bertemu pada satu simpang dan memencar pada simpang tersebut, sehingga disebutlah simpang bersinyal. Simpang bersinyal sendiri adalah simpangan yang dikendalikan oleh sinyal lalu lintas. Sinyal lalu lintas adalah sebuah peralatan pengatur lalu lintas yang menggunakan tenaga listrik, rambu, dan marka untuk mengarahkan dan memperingatkan pengemudi kepada pengendara maupun juga pejalan kaki. Tujuannya pasti jelas, di mana untuk mengurangi setiap konflik yang akan terjadi pada persimpangan, menghindari kecelakaan, menjaga kapasitas, dan menjaga juga arus operasi perjalanan pada simpang tersebut, sehingga sesuai dengan
yang direncanakan. Jenis-jenis pengendalian simpang di mana ada yield sign atau stop sign, juga ada kanalisasi pengaturan persimpangan dengan kanalisasi memisahkan jalur lalu lintas dengan jalur belok. Adanya juga bundaran, di mana tujuan dari perencanaannya bundaran sendiri adalah menjamin keselamatan dari arah lalu lintas yang saling berpotong dengan tundaan minimum. Saling berpotong ini bisa disebut sebagai arah terlawan dalam persimpangan, dan ini bentuk dari gambar dari simpang HZ. Survei sendiri dilakukan pada tanggal 11 Juli yang dilaksanakan pada saat jam sibuk, yaitu dilakukan pada 2 jam. Jam pertama dari jam siang dan jam kedua dilakukan jam sore saat kondisi cuaca cerah. Klasifikasi jalan yang disurvei, di mana persimpangan HZ menjadi dipilih karena kondisi yang cukup dekat dengan domisili masing-masing anggota, sehingga bundaran HZ dipilih untuk melakukan survei analisis simpang bersinyal ini, di mana ada 4 kaki di persimpangan tersebut. Jenis dari persimpangannya sendiri adalah jenis simpangan bundaran, di mana arah utaranya adalah Jalan Kiai Hasyim Mustafa, jalur kaki selatannya adalah Jalan Padayungan, kaki timurnya Jalan Tentara, dan arah kaki baratnya sendiri adalah di Jalan Nagarawangi. Nah, ini bentuk dari masing-masing kaki di persimpangan bundaran Asmaul Husna atau bundaran HZ. Prasarana yang ada di kondisi lapangan existing, di mana lebar jalan dianggap sudah efektif untuk menampung volume lalu lintas yang melewati di persimpangan tersebut. Namun pada kaki simpangan di Jalan HZ, lebarnya kurang efektif karena sepanjang jalan digunakan untuk lahan parkir. Nah, itu menjadi kendala pada bahu jalan dengan membentuk sudut 90 derajat. Kondisi jalan di persimpangan Asmaul Husna cukup baik dengan jenis konstruksi jalan perkerasan aspal dan beton di dekat apil sebelah utara di Jalan HZ sepanjang 40 meter. Permukaan jalan rata dengan lapisan jalan aspal. Pada persimpangan Asmaul Husna terdapat trotoar selebar 3-4 meter di semua kaki simpang. Adanya marka jalan di persimpangan berupa stop line, mulut simpang, marka panah pada belok kiri, serta marka jalur pada kaki simpang. Nah, untuk penganalisan kalkulasinya, di mana perhitungan dilakukan oleh rumus-rumus perhitungan waktu alat pemberi isyarat lalu lintas atau apil, di mana diperlukannya arus jenuh dalam menghitung analisis simpang bersinyal ini. Dan ini adalah tabel hasil dari pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini didapat langsung berupa data primer, disurvei langsung, dan terdapat 2 data sesuai dengan kaki simpang, di mana ada arah utara selatan, ada arah timur dan barat. Nah, masuk ke dalam kalkulasi perhitungan analisisnya adalah yang pertama adalah untuk dalam ingin mendapatkan nilai dari perhitungan waktu siklus dan waktu hijau, di mana
diawali dengan menghitung waktu hilang. Waktu hilangnya sendiri di mana waktu hilangnya adalah dengan rumus L sama dengan N dikali L kecil ditambah R. Apa sih maksud dari waktu hilang? Waktu hilang adalah total waktu di mana waktu siklus tidak digunakan secara efektif oleh gerakan kendaraan. Jadi kendaraan itu posisinya berhenti di saat waktu semua merah atau all red. Nah, rincian dari rumus waktu hilang sendiri di mana N-nya adalah jumlah fase dikali dengan waktu hilang ditambah dengan all red atau merah semua. Nah, pada penjelasannya untuk jalan Asmaul Husna sendiri adalah dua fase, di mana fase pertama di jalan HZ, di apel pertama di jalan HZ menuju Padayungan, dan di fase kedua di jalan Padayungan menuju jalan Tentara Pelajar. Nah, sehingga terhitung adanya dua fase di persimpangan tersebut dikali dengan diasumsikannya 2 detik pada waktu hilang, sehingga variabelnya menjadi 4 dengan 2 fase dikali dengan asumsi 2 detik tersebut dan ditambah dengan 3 detik. 3 detik sendiri adalah didapat dari standarisasi MKIJI, di mana waktu all red atau merah setelah amber atau waktu kuning adalah 3 detik. Maka totalnya adalah 7 pada waktu yang hilang. 7 detik untuk waktu yang hilang. Kemudian dilanjutkan oleh menghitung volume dan arus jenuh pada masing-masing kaki, di mana kita sudah mengetahui bahwa kaki itu memiliki arah yang berbeda, dari kaki utara di jalan HZ, kaki selatan di jalan Padayungan, kaki timur di jalan Tentara Pelajar, dan kaki barat di jalan Nagarawangi. Nah, hasil Q dengan unitnya adalah SMP, satuan mobil penumpang, adalah hasil dari pengumpulan data total kumulatif total dari pengumpulan data. Maka dari utaranya adalah 324, dari selatannya adalah 380, dari timurnya adalah 415, dan dari barat adalah 233. Dapatlah hasil Q atau kuantitas dari kendaraan yang melintas. Ini adalah total dari semua jenis kendaraan, dan S dengan satuan SMP juga, di mana S sendiri adalah konversi dari SMP, di mana kendaraan dibagi dengan pendekatan pada persimpangan sendiri adanya entah itu dalam keadaan terlindung maupun terlawan, dan juga keadaan persimpangan dengan tanpa adanya apil. Maka jumlah perhitungannya adalah jumlah kendaraan dibagi pendekatan dari simpang tersebut, didapatlah hasil dari S dengan satuan SMP dengan nilai yang sudah diketahui: utara dengan 527, selatan 2520, timur 610, dan barat 354. Nah, dalam mencari Y ini adalah yellow. Jadi waktu amber, waktu kuning, di mana hasil dari kuantitas mobil dibagikan dengan konversi dari pendekatan simpang bersinyal atau apil, dengan hasil variabel yang dapat diketahui, sehingga didapatkanlah hasil yellow maksimum dari tambahan yellow utara selatan dan yellow timur barat. 0,73 dari utara selatan dan 0,68 dari timur barat, maka didapati hasil yellow maksimalnya adalah 1,41. Nah, untuk perhitungan waktu siklusnya, di mana waktu siklus optimal dengan rumus CO sama dengan 1,5 dikali L, waktu yang hilang L ditambah dengan 5 dibagi 1 dikurangi yellow maksimum. Nah, dengan perhitungannya waktu siklus optimal yang didapat pada jalan
bundaran Asmaul Husna adalah 38 detik dengan Y yang diketahui Y maksimum adalah 1,41, L nya dengan 7, waktu yang hilang. Nah, didapatlah 38 detik pada perhitungan waktu siklusnya di jalan bundaran tersebut. Dilanjutkan langsung perhitungan waktu hijau, di mana perhitungan waktu hijau sendiri menghitung berapa waktu hijau di arah utara selatan dan berapa waktu hijau di arah timur dan barat. Untuk rumusnya sendiri di mana yellow utara selatan khusus untuk utara selatan, yellow utara selatan maksimum dibagi dengan yellow maksimal, yellow total atau IFR. IFR sendiri adalah sama dengan yellow maksimal dikali dengan CO waktu siklus dan dikurangi L sendiri dari waktu yang hilang. Didapatlah hasil dari yellow utara selatan 0,73 dikurangi dengan yellow maksimal 1,41 dan CO waktu siklus yang sudah diketahui 38 detik dikurangi dengan luas waktu hilangnya 7. Didapatkanlah hasil 16 detik untuk hijau utara selatan. Dilakukan dengan perhitungan yang sama namun dengan dibedakan arahnya, di mana HTB adalah timur dan barat, dan didapatkan untuk arah timur baratnya adalah 15 detik. Maka hasil dari perhitungan analisa ini terdapatlah dalam bentuk diagram fase, divisualisasikan ke dalam bentuk diagram fase, di mana terlihat waktu siklusnya 38 detik, waktu hijaunya 16 detik, waktu kuning 4 detik, dan ambernya 4 detik, dan all red-nya 3 detik. Kesimpulan dari survei analisa kali ini adalah di mana arus lalu lintas simpang utara dan selatan persimpangan Asmaul Husna cukup padat dan mengalami kemacetan terutama pada siang hari, sehingga perlu adanya pengaturan ulang kontrol pada traffic light di simpang Asmaul Husna. Untuk dinas perhubungan, fase pada simpang Asmaul Husna harus diperbaiki atau diatur kembali waktu siklusnya, karena menurut MKJI waktu siklus yang layak untuk dua fase adalah 40 sampai 80 detik, sedangkan persimpangan Asmaul Husna adalah 38 detik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaklum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.